Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis ideologi penerjemah dan penulis. Tetapi sebelum itu, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu ideologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan ideologi dalam penerjemahan adalah prinsip atau keyakinan tentang betul salah atau baik buruk dalam penerjemahan, yaitu terjemahan seperti apa yang terbaik bagi pembaca dan terjemahan seperti apa yang cocok dan disukai pembaca. Macam-macam ideologi penerjemahan. Di sini terdapat dua ideologi, yaitu ideologi domestifikasi dan ideologi foreknisasi. Yang pertama, ideologi domestifikasi, yaitu ideologi yang berorientasi pada bahasa sasaran yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca. Dan yang kedua, yaitu ideologi foreknisasi, yaitu ideologi yang berorientasi pada bahasa sumber yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca. Untuk kelebihan ideologi domestifikasi penerjemah itu, yang pertama adalah hasil terjemahan lebih enak dibaca karena bahasa sumber itu diterjemahkan ke bahasa sasaran dengan gaya berbahasa bahasa sasaran. Oleh karena itu lebih enak dibaca oleh pembaca yang menggunakan bahasa sasaran. Kemudian menimbulkan kesan akrab terhadap pembaca. Ya, karena sudah diterjemahkan ke bahasa sasaran, maka dengan ideologi domestifikasi, terjemahan akan terasa seperti bukan buku terjemahan atau tulisan terjemahan. Nah, yang ketiga, teks terjemahan terasa natural dan komunikatif. Karena sudah diterjemahkan secara domestik, jadi teks terjemahan itu serasa seperti sudah nyambung atau mudah dipahami. Dan juga terasa natural, ya kembali ke poin yang sebelumnya, itu terasa seperti bukan buku terjemahan. Terus yang terakhir, memungkinkan terjadinya asimilasi budaya, ya budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kekurangan ideologi domestifikasi, yang pertama, tidak dapat menghadirkan suasana asli dari BSU. Yang kedua, aspek budaya dalam BSU seringkali pudar. Nah, yang ketiga, pengetahuan pembaca tentang kebudayaan BSU tidak bertambah. Artinya seperti ini, banyak distorsi yang terjadi ketika menggunakan ideologi domestifikasi. Mengapa? Karena bahasa yang diterjemahkan biasanya itu sudah bukan arti sesungguhnya dari bahasa sumber. Artinya disesuaikan dengan bahasa sasaran, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah ideologi foreknisasi. Ideologi foreknisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari ideologi foreknisasi adalah menambah atau memperkaya pengetahuan pembaca akan kebudayaan bahasa sumber, menghadirkan kesan eksotis karena penerjemahan menampilkan istilah-istilah kebudayaan bahasa sumber yang belum dikenal secara luas oleh pembaca. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri bagi pembaca, dapat mengasah imajinasi pembaca. Pembaca teks bahasa sasaran bias memahami budaya bahasa sumber. Teks terjemahan bisa menghadirkan nuansa budaya bahasa sumber. Dan yang terakhir adalah memungkinkan terjadinya intercultural learning. Selanjutnya, kekurangan ideologi foreknisasi yaitu ketika menerjemahkan istilah-istilah kebudayaan bahasa sumber, biasanya harus didukung oleh metode atau teknik penerjemahan tertentu seperti penjelasan tambahan, catatan kaki, dan sebagainya agar pesan dalam bahasa sumber dapat tersampaikan ke dalam bahasa target. Cara seperti ini kadang dianggap kurang praktis. Pembaca terkadang kurang bisa memperoleh gambaran melalui penjelasan yang diberikan oleh penerjemah terhadap istilah-istilah dalam kebudayaan bahasa sumber. Jika dibandingkan dengan ideologi domestifikasi, hasil terjemahan menjadi kurang enak atau kurang lancar dibaca.
Pembaca teks sasaran mungkin terasa asing dengan beberapa istilah. Teks bahasa sasaran kadang terasa kompleks dan tidak natural dalam penggunaan bahasanya. Dan yang terakhir yaitu aspek-aspek negatif budaya dalam bahasa sumber bisa mudah masuk dan berpengaruh pada pembaca. Selanjutnya yaitu ideologi lain dalam penerjemahan. 1. Ideologi gender, yaitu ideologi yang merendahkan wanita dalam tataran kebahasaan. Selanjutnya ideologi politik, yaitu ideologi mengenai hierarki, hegemoni, dan dominasi budaya yang tercermin dalam terjemahan. Dan yang terakhir, ideologi agama, yaitu ideologi mengenai keagamaan dan kepercayaan yang ada dalam teks terjemahan. Nah, ideologi-ideologi ini merupakan ideologi lain yang mempengaruhi dalam penerjemahan suatu teks atau suatu karya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.